Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kita ketemu di part selanjutnya yaitu optimisasi penerapan diferensial dua variabel bebas pada ilmu ekonomi dan bisnis. Dan saya Hanif Aniswari, insyaallah akan membantu kalian untuk mengerti tentang apa itu optimisasi. Pada bab selanjutnya, kita sudah membahas mengenai pencarian titik-titik kritis ya, yang berupa titik maksimum, minimum, fungsi dengan satu variabel gitu ya. Nah, metode yang digunakan adalah uji derivatif pertama, uji derivatif kedua gitu ya. Kali ini kita membahas pencarian titik kritis atau nilai ekstrim dari suatu fungsi dengan dua variabel bebas. Untuk menentukan nilai ekstrim dari fungsi dengan dua variabel bebas ini, kita tidak lagi menggunakan derivatif biasa, melainkan menggunakan derivatif parsial pertama dan derivatif parsial kedua, serta derivatif parsial silang. Apa itu? Ya, nanti kita akan bahas. Penggunaan derivatif parsial ini sebenarnya dapat diperluas lagi pada fungsi yang lebih dari dua variabel bebas. Namun perlu diingat, kita akan dalam hal ini kita hanya membahas tentang fungsi dengan dua variabel bebas saja. Nah, kita akan membahas dua hal di sini, yaitu nilai ekstrim dari fungsi dengan dua variabel bebas dan optimisasi dengan kendala persamaan dengan menggunakan metode pengalian Lagrange, gitu ya. Yang pertama kita akan membahas nilai ekstrim dari fungsi dengan dua variabel bebas. Seperti yang disebutkan di pembahasan sebelumnya, bahwa suatu fungsi yang mencakup suatu variabel terikat Z gitu dan dua variabel X dan Y, variabel bebas X dan Y dapat ditulis dengan bentuk fungsi seperti ini. Fungsinya adalah Z, ya, Z sama dengan fungsi dari X dan Y, gitu ya. Kalian harus pahami dulu, gitu. Nah, proses pencarian nilai-nilai ekstrim dari fungsi ini hampir serupa, yang sama seperti yang digunakan ketika di variabel bebas pertama, dengan satu variabel bebas, ya. Tapi yang kalian harus pahami bahwa untuk fungsi dengan satu variabel bebas, nilai ekstrimnya bila digambarkan dengan berupa puncak dari suatu bukit gitu ya. Untuk nilai maksimum relatif dan dasar dari suatu lembah, untuk nilai minimum relatif dalam ruang dua dimensi, sedangkan fungsi dengan dua variabel bebas, nilai-nilai ekstrimnya yang berupa titik maksimum relatif bila digambarkan akan nampak seperti puncak bukit dan titik minimum relatifnya akan nampak seperti dasar atau suatu lembah dalam ruang tiga dimensi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi gambarnya itu sudah seperti kalau misalkan kita punya kayak tudung saji gitu loh. Ya, kita punya tudung saji gitu, gambarnya seperti itu. Ini TY, ini TE, ini TTA begitu. Lalu ada begininya. Nah gitu, di mana ini X, ini Y, ini Z, dan ini rano. Oke, gambarnya seperti itu. Nah, atau terbalik ya, posisinya terbalik. Terbalik itu gimana? Tudung sajinya ini terbalik. Tudung sajinya itu terbalik seperti ini. Jadi gambarannya itu begini. Nah, begini. Ya, contohnya aja begini. Nah, ini terbalik. Nah, ini misalkan TX, ini TY, ini X, ini Y, ini Z. Seperti itu. Kalau misalkan kalian melihat titik A gitu ya, titik A itu merupakan puncak suatu bukit. Sehingga titik A ini disebut dengan titik maksimum relatif. Jadi ini mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan titik-titik lain yang berada di sekitarnya. Nah, sebaliknya titik B seperti yang digambarkan di sini ya. Kalau ini tadi ini titik B, yang ini. Ya, titik B merupakan dasar dari suatu lembah sehingga titik ini adalah titik minimum relatif dan titik ini mempunyai nilai Z yang lebih kecil dibandingkan dengan titik-titik lain yang berada di sekitarnya. Nah, selanjutnya pada titik A dan B, kemiringan garis singgung TX sejajar dengan bidang X dan Z dan kemiringan garis singgung TY sejajar dengan bidang YZ. Hal ini berarti bahwa derivatif parsial fungsi X dan fungsi Y adalah sama dengan 0. Oleh karena itu,
dapat kita katakan bahwa syarat atau kondisi yang diperlukan, ini ya kalian bold ya, kalian tulis di catatannya kalian, bahwa syarat atau kondisi yang diperlukan untuk menentukan titik maksimum relatif atau titik minimum relatif dari sebuah fungsi Z sama dengan fungsi X dan Y adalah derivatif parsial pertama XY dan Fx dan Fy harus sama dengan 0, atau kita bisa tulis dengan seperti ini. Ini atau ya, derivatif parsial Z dibanding derivatif X beta sama dengan, nah, derivatif Y sama dengan 0. Jadi bagian yang terpenting dari syarat ini, baik Fx maupun Fy harus sama dengan 0. Jika salah satu derivatif parsial ini tidak sama dengan 0, berarti syarat kondisi ini tidak memenuhi syarat. Begitu ya. Kalian bisa pahami tentang ini. Nah, lalu kalau misal setelah syarat yang diperlukan yaitu derivatif parsial pertama X sama Y sama dengan X, Fx sama dengan Fy sama dengan 0 dipenuhi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan titik kritis. Ya, bagaimana? Yaitu menggunakan uji derivatif parsial kedua dan derivatif parsial silang. Dan inilah yang disebut dengan syarat yang mencukupkan. Lah, keempat derivatif parsial kedua ini dibuat dengan bentuk determinan. Bagaimana bentuk determinannya? Ini saya hapus dulu ya. Yang jelas ini yang pertama, langkah pertama harus kalian paham ini. Lalu yang kedua, saya hapus dulu. Yang kedua adalah kalian harus mengerjakan langkah selanjutnya adalah syarat, mengerjakan syarat yang mencukupkan dengan cara bagaimana uji derivatif parsial kedua dan derivatif parsial silang. Seperti apa? Yaitu D sama dengan fungsi XX, fungsi XY, fungsi XY, kebalik ya, YX, YX, dan fungsi YY itu, atau sama dengan fungsi XX dalam kurung ya, ini dalam kurung besar, kali fungsi YY min fungsi X, Y kuadrat. Gini. Nah, ini yang harus kalian pahami. Jika D lebih besar 0, maka ada dua kemungkinan, yaitu jika Fxx dan Fyy keduanya negatif, maka titik maksimum relatif yang diperoleh. Tapi jika Fxx dan Fyy atau fungsi X terhadap Y dan fungsi X dan fungsi Y keduanya positif, maka titik minimum relatif. Nah, namun jika D ini ya diperoleh ya, jika nanti dari hasil ini itu ada beberapa yang diperoleh. Pertama, jika D lebih besar dari 0, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertamanya adalah Fxx, Fyy itu adalah negatif, maka maksimum relatif. Namun jika Fxx, Fyy-nya adalah positif, maka dia adalah minimum relatif. Gitu. Nah, yang kedua, jika D-nya lebih kecil daripada 0 ya, maka titik kritisnya itu adalah suatu titik pelana. Apa itu titik pelana? Selanjutnya, kalian harus stay tune terus, nanti akan saya jelaskan apa itu titik pelana. Lalu yang ketiga, jika D-nya sama dengan 0, bagaimana? Maka gagal. Oke, pengujian adalah gagal atau syarat yang mencukupkannya tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyelidikan lagi. Nah, perlu diingat bahwa penerapan ekonomi dan bisnis hanya diperlukan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Jadi, misalnya keuntungan maksimum atau biaya minimum, maka pembahasan dalam bagian ini yang dibahas adalah yang ini, yang nomor
satu saja, ya. Lah, syarat yang perlu dan mencukupkan untuk menentukan titik maksimum dan minimum relatif, ya, kalian harus pahami seperti ini ya. Ini kalian capture juga enggak apa-apa ini, saya tuliskan ya. Kita bikin aja ya, bikin tabel gitu ya. Syarat, terus kalau maksimum relatif gitu. Kalau minimum relatifnya seperti apa? Syarat yang pertama adalah diperlukan. Yang pertama tadi, syarat pertamanya, yaitu FE sama dengan FY sama dengan 0 ya. Yang ini juga sama. FX sama dengan FY sama dengan 0. Syarat pertamanya. Lalu syarat keduanya gimana? Syarat keduanya adalah syarat yang mencukupkan. Coba gimana? D harus lebih besar daripada 0 dan fxx lebih kecil dari 0 dan 0 dan fxy harus lebih kecil daripada 0. Seperti itu. Lalu untuk yang minimum relatif seperti apa? Dia tetap harus lebih besar daripada 0. Cuma hasil fxx harus lebih besar daripada 0 dan fxy harus lebih besar daripada 0. Ini kalian bisa catat. Kalau misalkan tidak mau catat, kalian bisa capture. Begitu. Gitu ya. Nah, itu tadi materinya. Sekarang bagaimana? Kalau misalkan kita ada soal gitu ya, kita akan membahas 2 soal saja gitu ya. Misalkan 2 soal saja, mungkin kita akan membahas optimalisasi nanti di pas selanjutnya karena memang agak panjang ini ya. Oke, latihan soalnya seperti apa? Seperti ini misalkan. Kalian misalkan ada soal seperti ini, didengarkan baik-baik soalnya. Jika diketahui fungsi Z sama dengan X, Y yaitu fungsi X, Y yaitu 60X gitu, ditambah 34Y min 4XY min 6X kuadrat min 3Y kuadrat ditambah 5 gitu. Pertanyaannya, pertama, carilah nilai ekstrim. Yang kedua, tentukan apakah fungsi tersebut berada di maksimal relatif atau minimum relatif atau titik plana. Tentukan ya. Tentukan fungsi tersebut berada di maksimum relatif atau minimum relatif atau di titik plana. Lalu yang ketiga bagaimana pertanyaannya? Hitunglah titik kritis. Ya, titik kritis, nilai ekstrim. Oke, ini ada 3 pertanyaan dari fungsi ini. Ya, kita latihan satu soal aja ya. Satu soal aja deh, tidak perlu 2. Satu soal saja. Yang pertama, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus carilah derivatif parsial pertama dari fungsi dari masing-masing variabel bebas, kemudian disamakan dengan 0. Oke, yuk kita lakukan derivatif parsial pertamanya. Nah, yuk kita lihat lagi di sini. Kita cari fx-nya. Dari ini ya, ini kan fx terhadap f dan x, fungsi f, fungsi x dan y ya. Fungsi x dan y. Kalau fx-nya gimana? Fx-nya kita akan peroleh yang ada x-nya aja. Mana 1, mana lagi yang ada x-nya 2 ya. Mana lagi 3, mana lagi. Sudah itu aja ya. Nah, ini kalian turunkan. Kalian turunkan 60x jadinya 60 ya. Udah gitu min 4xy, karena ini ada fx maka x-nya hilang, berarti min 4y gitu ya. Nah, udah gitu selanjutnya min 6x kuadrat, berarti berapa? Min 12x gitu ya, sama dengan 0.
Lalu bagaimana fungsi Y-nya? Fungsi Y-nya yuk. Yang mana ada fungsi Y? Fungsi Y adalah 1, ya. 2, lalu mana lagi? 3. Yang warna kuning ya. Penganya berarti 34, ya. 34-nya diturunkan jadi 34 min 4xy diturunkan menjadi bagaimana? Min 4x. Lalu 3 min 3y kuadrat diturunkan menjadi min 6y sama dengan 6. Nah, setelah ini kalian sudah turunkan, lalu selesaikan kedua persamaan tersebut secara serentak ya. Bagaimana caranya? Kalian bisa lakukan seperti ini. Wah, ini ilmunya SMA ini ya. Waktu SMA kalian ngerjakan bagaimana? Diubah dulu. Diubah 4Y gitu ya. Diubah dulu, dipindah dipindah ke kolom lainnya gitu ya. Dipindah jadi min 4Y jadi plus 4Y gitu ya, ditambah min 12x jadi plus 12x gitu ya, dimana Y-nya tetap ada di sebelah sini ya, jadi plus semuanya ya. Begitu juga yang fungsi Y bagaimana? 4x ditambah 6Y sama dengan 34. Lalu ini dikalikan 1, kita samakan, ini dikalikan 3 ya. Bagaimana hasilnya? Yaitu 4Y ditambah 12x sama dengan 60. 18Y ditambah 12x sama dengan 102. Kita kurangi. Ini sama ini hilang ya. Oke. Lalu kita bisa tambahkan 4 min 18Y yaitu min 14Y ditambah 0 gitu ya, sama dengan berapa? Min 42. Yuk kita kerjakan di sebelah sini karena tidak cukup tempatnya. Dari sini kalian perolehnya gimana? Kalian peroleh min 14Y sama dengan min 42. Ya. Lah maka kalian peroleh Y-nya berapa? Y-nya sama dengan bagaimana? Dibagi saja. 42 min 42 dibagi min 14 yaitu berapa? Yaitu 3. Lah dari sini kalian peroleh dapat nih Y-nya sama dengan 3. Lalu masukkan nih, substitusikan karena sudah dapat Y kan, substitusikan Y sama dengan tadi ke persamaan yang persamaan ini kalian substitusikan. Yuk kita terus bukan ini ya, baik, salah ini, yang ini ya, masukkan ke persamaan ini. Yuk kita masukkan, coba 4 gitu ya, dikalikan 3 ditambah 12x sama dengan 60. Maka diperoleh 12x sama dengan 60 dikurangi 12 jadinya 48. Maka x-nya adalah 4. Dari sini kalian peroleh gimana? Berarti titik ekstrim dari fungsi ini adalah x-nya adalah 4 ya, dan y-nya adalah 3. Berarti titik ekstrimnya adalah x sama dengan 4 dan y sama dengan 3. Sudah ketemu ya, titik ekstrim nomor pertama kita sudah mengerjakan. Lalu kita kerjakan pertanyaan selanjutnya nomor 2 dan nomor 3. Tentukan maksimal relatif, minimal relatif titik pelana yang mana yang ditentukan? Ya, apakah ini, atau apakah ini gitu. Lalu yang ketiga adalah titik kritisnya. Oke, kita ingat ya, kita kerjakan di selanjutnya. Oke, langkah keduanya. Kita kerjakan langkah kedua. Oke, langkah keduanya bagaimana? Carilah derivatif parsial kedua dan derivatif parsial silang. Bagaimana dengan yang tadi? D sama dengan fxx ini dalam kurung ya. fxy fyx fy. Oke. Nah, gimana? fxx-nya piro iki? Ini berapa nih? Nah, ini berapa?
Ini berapa, ini berapa. Yuk. Lah, fxx-nya berapa? Fxx-nya diturunkan lagi nih. Ya, turunkan lagi dari fungsi xx-nya. Maka diperoleh fxx-nya adalah min 12 nih. Nah, jadinya fxy. Fxy-nya itu berapa? Yang ada xy-nya berapa? Xy itu min 4xy ya. Min 4 ini kalau diturunkan 2 kali, bagaimana? Jadinya hanya min 4. Oke. Lalu, fyx ada nggak yx-nya? Yx-nya sama, yaitu min 4xy tadi. Jika diturunkan gimana? Jadinya dapatnya min 4. Lalu, sorry ini kebalik ya, salah nulisnya ya. Oke, ini jadinya min 4. Lalu, fyy-nya. Mana yang ada y kuadrat? Y kuadrat tadi min 6. Sorry, y kuadrat mana y kuadrat? Oh, min 3y kuadrat. Min 3y kuadrat jika diderivatifkan jadi berapa? Hanya dapat min 6 gitu kan ya. Nah, oke, jadi kita dapat dari sini D-nya sama dengan kita dapat min 12. Jadi min 4. Ini min 4, yang ini min 6. Ya. Kalau misalkan mau diturunkan, jadi bagaimana? Jadi begini kan? Min 12 dikali min 6 dikurangi min 4. Min 4. Nah, sama dengan berapa? 72 min 16 yaitu 56. 56 itu lebih besar daripada 0 atau lebih kecil daripada 0? Lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0 berarti syarat mencukupkannya diperoleh, ya kan? Kalau diperoleh tinggal dicek nih. Dia masuk ke maksimum relatif atau minimum relatif. Bagaimana cara ceknya gitu? Bagaimana cara ceknya? Karena coba lihat fxx-nya tadi. Fxx-nya min lebih kecil daripada 0 atau lebih besar? Nih fx-nya kan ini sudah diketahui ya. Dari sini kita peroleh dari maksimum relatif ternyata. Oke. Nah, cuma pertanyaannya maksimum relatif titik ekstrimnya dapat dari mana? Dapat dari, coba kamu lihat fxx-nya gimana, berapa? Min 12. Min 12 lebih banyak daripada 0. Fungsi y-nya gimana? Sama. Berapa? Min 6. Lebih kecil daripada 6. Maka yang diperoleh adalah maksimum relatif. Oke. Ini nomor 2. Nah, dari nomor 2 ini kita bisa peroleh nih nilai maksimum dari Z maksimumnya gimana? Lah, masukkan saja titik yang X dan Y yang tadi kita peroleh ke fungsi Z yang tadi di awal. Fungsi Z-nya gimana? Fungsi Z-nya adalah tadi apa? Z sama dengan fungsi X, Y 60X ditambah 34Y min 4XY min 6X kuadrat min 3Y kuadrat plus 5. Kalian sudah temukan X-nya tadi berapa? X, Y-nya adalah 4,3. Kalian masukkan aja 60 dikali 4 dikalikan 4 ditambah 34 dikalikan 3 dikurangi 4. 4 dikali 3 min 6 4 kuadrat min 3 kuadrat plus 5. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 176. Inilah nilai kritis ya, atau titik kritis. Kita sebutnya titik kritis ya, bukan nilai kritis. Nilai maksimum, nilai maksimum ini adalah nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya.
Oke, dari sini harapan Ibu, insya Allah kalian bisa memahami. Itu saja yang untuk nilai ekstrim. Kita ketemu di part selanjutnya tentang optimisasi. Oke, gitu aja. Thank you. Ketemu di part selanjutnya. Bye-bye.